Coba deh kalian bercermin, perhatikan tubuh kamu dari atas sampai bawah, postur dan ukuran badanmu. Sekarang bayangkan ukuran bumi, bandingkan ukuran tubuhmu dengan bumi itu. Ternyata, salah satu bagian apabila ditarik keluar, kemudian dibentangkan, maka panjangnya akan mampu mengelilingi bumi hingga 2,5 putaran. Bagian tubuh yang dimaksud di sini adalah bagian dari sistem peredaran darah manusia. Nah, apa itu yang dimaksud? Ternyata bagian tersebut adalah pembuluh darah. Pembuluh darah adalah pipa-pipa yang berbentuk panjang sekali. Gunanya adalah untuk mengalirkan darah. Pembuluh darah sendiri pada manusia terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah pembuluh nadi atau biasa disebut dengan pembuluh arteri. Yang kedua adalah pembuluh darah balik atau pembuluh vena. Dan yang terakhir adalah pembuluh darah kapiler. Yang dimaksud dengan pembuluh darah nadi adalah pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung. Sementara pembuluh balik adalah pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung. Di sisi lain, pembuluh darah kapiler merupakan pembuluh darah yang berfungsi sebagai tempat pertukaran zat, bisa oksigen, karbon dioksida, nutrien, zat kimia, sampai sisa metabolisme. Lalu, apa selama kita punya pembuluh darah yang baik, maka sistem peredaran darah kita bakal lancar? Tidak juga ya. Kalau pembuluh darah itu ibarat jalanan, darah itu mobilnya, kita juga perlu pit stop atau markasnya kan. Nah, supaya mobil-mobil ini jalan dengan baik di badan kita, organ yang berfungsi adalah jantung. Jantung ini adalah organ yang sering banget dikaitkan sama hati, ya. Tapi itu salah. Nah, jantung itu selalu berdetak meskipun kita tidur. Lalu, bagaimana caranya supaya jantung ini bisa terus-terusan memompa darah ke tubuh kita? Apa sistemnya sama kayak pompa ban motor di bengkel-bengkel? Jawabannya karena jantung memiliki 4 ruangan. Ya, meskipun di tubuh kita ada begitu banyak darah yang selalu bergerak setiap saat, tapi jangan salah, kandungan di darah ini kan berbeda-beda. Darah yang mengandung oksigen nggak boleh bercampur sama yang mengandung karbon dioksida. Nah, kalau mereka bercampur bisa berabe ya. Ruangan-ruangan di jantung inilah yang bertugas mengatur mereka. Kemudian peredaran darah sendiri ini dibagi menjadi 2, yakni peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Di peredaran darah besar dimulai dari darah yang mengandung oksigen, kemudian dipompa oleh bilik kiri menuju ke seluruh tubuh melalui aorta. Setelahnya, darah dari tubuh yang sudah tidak mengandung oksigen akan dikembalikan ke serambi kanan oleh vena cava superior dan vena cava inferior. Biar gampang perjalanannya, peredaran darah besar meliputi jantung, seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung. Nah, untuk peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang mencakup paru-paru. Perjalanannya, darah yang mengandung karbon dioksida di bilik kanan dipompa ke paru-paru. Di sana terjadi pertukaran gas atau difusi yang mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Setelah keluar dari paru-paru, darah dialirkan oleh vena pulmonalis ke serambi kiri. Dan secara sederhana, perjalanan peredaran darah kecil ini bisa disebut dengan jantung ke paru-paru, kembali lagi ke jantung. Nah, itu dia jenis-jenis sistem peredaran darah pada manusia. Sekarang kalian sudah tahu kan bagaimana darah di tubuh kita mengalir dan apa saja gunanya? Semoga kalian paham dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.